Oke, jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas materinya dulu, yaitu aturan rantai ya. Nah, aturan rantai ini konsepnya adalah kita punya fungsi F ya. Si F ini punya input, punya masukan yang namanya U, yang U sendiri punya masukan yang namanya X. Ya. Jadi nanti di sini kita tulis di sini F-nya adalah FU, U-nya adalah UX, gitu ya. Ini versi yang pertama. Yang kedua, kalau rantainya lebih panjang lagi. Misalnya F punya fungsi masukannya V, ya. V-nya punya input U, U-nya punya input X. Nah, untuk yang ini berarti F-nya adalah FP, V-nya adalah sama dengan V-nya adalah VU, ya. Kemudian VU, V yang isinya U maksudnya, dan U adalah UX, isinya X. Nah, kalau seperti ini, untuk yang pertama, yang ini nih, turunannya kita pakai rumus, yaitu df/dx. Apa itu df/dx? Itu adalah turunan f terhadap x ya. Turunan fungsi f terhadap x dibacanya. Yang ini kita bisa hitung, itu adalah dengan cara menurunkan df terhadap u, df du dikali dengan du dx. Paham sampai sini? Jadi kita pakai rumus yang ini ya. Mungkin sekarang masih agak bingung ya, tapi nanti kita akan lebih melihat contoh. Jadi untuk menurunkan F terhadap X, kita turunkan terlebih dahulu df du, artinya F terhadap U. Setelah itu kita turunkan U terhadap X. Bagaimana kalau untuk yang rantainya lebih panjang seperti ini? Ya, ini juga kita turun untuk mencari df dx-nya, kita turunkan ya df dv dulu, karena f setelah f isinya v. Kemudian di sini dv du. Nah, kenapa? Karena v isinya u ya. Kemudian du dx. Nah, seperti ini. Sebentar, ini kehapus ya. Saya kehapus ini nih. Df dx. Sebentar. Ini sama dengan df du du dx. Df dx sama dengan df dv dv du du dx. Oke. Nah, seperti ini. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh untuk yang pertama ya. Misalnya seperti ini. Teman-teman, soalnya seperti ini. Misalnya ini contoh ya. Jadi aturan rantai ini fungsinya bentuknya tidak sederhana seperti kemarin ya. Di sini fungsinya misalnya f x sama dengan fx sama dengan 3x kuadrat plus 5 dipangkatkan dengan 10. Nah, sebenarnya kalau fungsi yang seperti ini, ya kita lihat, eh, saya ini dulu, coba review dulu, teman-teman barangkali lupa, menurunkan fungsi yang biasa dulu ya. Kalau kita punya Y sama dengan AX pangkat N, itu turunannya kemarin adalah A kali N, itu Y aksennya, A-nya dikali N, A N, X pangkatnya dikurang 1, N dikurang 1. Ini rumus yang dasar banget ya. Ditambah rumus yang pekan lalu ya, rumus yang trigonometri. Contoh yang ini misalnya, Y-nya sama dengan 3X pangkat 5.
ditambah 4x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 2 plus 5x. Nah, ini jadi apa turunannya? Ya, aksennya berarti 3 kali 5. 5, 15. Paham? X-nya Paham. 5-nya dikurang 1 jadi berapa? Pangkat 4. Gitu ya? Paham nggak? Paham ya? Pakai rumus yang ini, yang dasar dulu. Sebelum saya mengasih contoh yang ini. Sekarang 4x pangkat 4. Berarti 4 kali 4. Berapa 4 kali 4? 16. Ya, 16. Ya. Jadi di sini ditulis 16x pangkat. 4-nya dikurang 1. 3. Pangkat 3. Yang ini min 2x pangkat 2. Itu jadi 4. berapa? Min 4. 4x X. pangkat 1. 1. Gak usah ditulis ya. 5x diturunkan jadi 5. 5 saja. Dah seperti ini. Ini dasar ya. Tidak ada sangkut paut dulu dengan yang apa yang saya jelaskan sekarang ya. Itu mengingatkan aja supaya saya lebih mudah menjelaskannya untuk materi yang akan kita bahas sekarang. Waduh, ini kehapus lagi ya. DF, DX, DF, DU, DVI ya. DVI, DU, DU, DX. Dah. Nah, sekarang kita fokus teman-teman ke sini. Fx sama dengan 3 kali x kuadrat plus 5 ke pangkat 10. Cara yang pertama saya akan jelaskan dulu cara rumusnya, secara rumus dulu ya. Nah, kita misalkan dulu di sini, kita lakukan pemisalan. Tentukan di sini, tentukan turunannya ya. Soalnya seperti itu, tentukan f aksen x, turunan pertama dari x. Kita jawab seperti ini. Misal, terlebih dahulu kita lakukan pemisalan. Ini yang kita misalkan itu yang ada di dalam, yaitu ya yang bagian yang ini ya. Ini dimisalkan jadi U. Misal U sama dengan X kuadrat plus 5. Maka oleh karena itu si F-nya ini itu menjadi 3. Ini kan jadi U ya. F-nya itu jadi 3. Nah, si yang dalam kurung ini, X kuadrat plus 5 ini sudah kita misalkan jadi U. Ya sudah, kita tidak perlu repot-repot menulis ini, kita tinggal menulis 3 pangkat 10. Sampai sini paham? Paham. Nah, nah, oke, kita lanjutkan. Kita cari turunannya masing-masing ya. Di sini U isinya X. Jadi kita ingin mencari turunan U terhadap X. Yang kita sebut dengan du dx. Jadi arti dari du dx ini adalah turunan U terhadap variabel X. Nah, sedangkan yang F itu isinya apa? Variabelnya apa? Kalau yang U kan variabel isi variabelnya X ya. Kalau yang F isi variabelnya apa? Ini U ya. U itu variabelnya ya, paham? Nah, berarti df du. Artinya apa ini? Turunan F terhadap U. Kita cari ya. Coba turunkan X kuadrat plus 5. Jadi apa diturunkan? Pakai cara yang ini sama. Yang barusan saya jelaskan ini. X kuadrat diturunkan jadi 2x. Paham? Paham. Oke. Jadi 2-nya dikedepankan. Pakai aturan yang ini ya. AX pangkat N. N-nya 2, A-nya 1. 2 kali 1, 2x. 2N, N dikurang 1. Di sini rumusnya. N dikurang 1 berarti 2 kurang 1, 2x. 5 diturunkan jadi, kalau yang tidak ada x-nya diturunkan jadi 0. 0. Jadi tidak ditulis ya. Kalau misalnya yang tidak ada x-nya jadi 0, 2x.
Paham sampai sini? Paham. Paham. Oke, setelah ini kita turunkan juga yang 3U pangkat 10 dengan cara yang sama. Jadi berapa? 3U pangkat 10. Berarti apa dikali apa dulu? 3 dikali 3 kali 3 dikali 10 10. berapa? 30. 30. Variabelnya bukan X lagi tapi U. 30. U pangkat 9. 9. Paham sampai sini? Paham. Paham. Ya. Nah, setelah ini kita pakai aturan yang ini. Yang atas ini ya. df dx turunan F terhadap X adalah du dx. Bentar. Kenapa du dx di sini? Tadi salah nulis. Ini kehapus tadi jadi salah nulis ya. Ini df dx itu turunannya adalah df si f-nya terhadap u dulu gitu ya. Ya Allah. Bentar. Nah, df du baru du dx ya. Jadi kita kita ambil dari bawah sebenarnya. Yang bawah dulu ya. Oke, jadi mencari f aksen x itu adalah df dx itu sama dengan yang ini dulu yang paling bawah si f diturunkan terhadap u yang disebut dengan df du. Kemudian si u diturunkan terhadap x yang kita sebut sebagai du dx. Nah, ini rumusnya ya. Oke, kalau yang rantainya cuma ada 3, 2. Kita masukkan karena kita sudah mendapatkan masing-masing dari ini. DFDU-nya tadi nilainya berapa? Di atas, lihat. DFDU sama dengan di sini, ini nih. DFDU berapa ini? 30. 30 U. U pangkat 9. 9. DU DX-nya sama dengan 2. 2x. Sudah seperti ini. Sekarang kita kembalikan lagi U-nya ke dalam bentuk X. Dengan cara kita lihat lagi pemisalan awal kita. Kita memisalkan di awal U sama dengan X kuadrat plus 5. Ya sudah, sekarang kita kembalikan lagi ke awal. Jadi ini 30, U-nya kita balikin lagi jadi X kuadrat plus 5 lagi. Pangkat 9, ini tetap 2X. Sampai sini paham? Paham. Nah, supaya bentuknya lebih rapi, kita geser si 2X-nya ke depan. Atau kita kalikan saja langsung 30 kali 2X. 60x. 60x. Nah, jadi 60X. Yang ini kita tulis ulang. Jadi jawabannya ini. Ya. Jadi turunan. Nah, ini adalah df dx. df dx itu kita sebut juga sebagai f aksen. Sama saja ya. F aksen dengan df dx itu sama. Jadi kita tulis f aksennya 60x x kuadrat plus 5 dipangkatkan 9. 9. Seperti itu. Itu namanya aturan rantai. Nah, sekarang kita akan membahas yang 3. Ini kan rantainya FUX. Coba yang rantainya lebih panjang. FUX. Pakai yang ini nanti ya. Nah, ini yang akan keluar di UAS. Nanti kita bahas soalnya ya. Nah, sekarang misalnya soalnya seperti ini. Bentuknya Y, jadi jangan terkecoh ya. Kalau misalnya Y, turunannya Y aksen. Kalau F, X turunannya F aksen. Sama aja. Sama saja ya. Sama saja ini adalah turunan pertama. Turunan pertama ya. Jadi kalau soalnya Y, turunannya Y aksen. Kalau F aksen, turunannya F aksen X. Kalau Y aksen, nah, kalau Y aksen itu samanya dengan DY DX. Turunan Y terhadap X. Kalau F aksen, ini masalah penulisan simbol, jangan sampai membuat kita bingung. Kalau F aksen X soalnya berarti DF DX.
Itu ya, tergantung nama awalnya. Kalau Y, DY, kalau F, DF. Nah, ini dah. Ini masalah notasi. Nah, sekarang kita ambil contoh selanjutnya. Contoh 2. Soalnya ini. Sebentar, yang di soal UAS seperti apa ya? Ini ya, fx sama dengan 5 sin pangkat 4, kurung buka 6x pangkat 3 min 1. Oke, kita langsung aja bahas soal yang ini. Nah, jadi teman-teman perhatikan soal yang ini, terus nanti itu dicatat ya, bawa pas ujian. Nanti pas ujian dicoba untuk mengerjakan. Sebentar, saya tulis di sini. Oke, ini nomor berapa ya? Ini nomor 5. Oke, 5 soal kisi-kisi. Nah, bentuknya adalah fx sama dengan 5 sin pangkat 4 6x pangkat 3 min 1. Oke. Nah, kalau ada bentuk yang seperti ini ya, kalau ada bentuk yang seperti ini, kita yang terlebih dahulu menuliskan dengan bentuk, saya ingat, saya kasih tahu dulu, kalau kita punya sin kuadrat x, berarti itu bisa kita tulis jadi sin x dikuadratkan. Tuh ya. Jadi kalau ada pangkat di sini itu pangkat untuk keseluruhan. Saya punya sin pangkat 4x. Berarti sin x dipangkatkan 4. Nah, ini harus tahu dulu yang ini. Oke, jadi sekarang kita misalkan saja yang ada di dalam, atau kita tulis dulu sebelum dimisalkan. Tulis ulang. Tulis ulang. Jadi fx itu sama dengan 5 sin 6 6x pangkat 3 min 1. Nah, ini sebenarnya dipangkatkan, ini pangkat 4, dipangkatkan 4. Jadi, mengikuti aturan yang ini. Kalau sin kuadrat x, jadi sin x dikuadratkan. Ini sin pangkat 4, berarti keseluruhannya dipangkatkan berapa? 4. Gitu ya. Jadi, bentuknya jadi seperti ini dulu supaya tidak membingungkan. Setelah itu, baru kita misalkan yang paling dalam, yang ini dengan U. Yang agak luar, yaitu sinnya, ini dengan V. Nah, gitu kan? Kita misal tulis di sini. Misal U sama dengan, berapa di sini U-nya? 6 X X pangkat 3, betul, min 1. 1. Nah, sekarang V-nya yang agak luarnya, V sama dengan sin. Nah, harusnya kan sin 6X pangkat 3 min 1. Tapi 6X pangkat 3 min 1-nya sudah kita misalkan jadi U tadi ya. Berarti kita bisa tulis sebagai sin U. Betul. Bisa seperti ini. Bisa. Karena 6X pangkat 3-nya min 1-nya jadi. Nah, setelah itu baru kita tulis F. F-nya adalah, lihat di sini, 5 V. V-nya dipangkatkan berapa? 4. Pangkat 4. 5V pangkat 4. Nah, ini kuncinya setelah, kalau ini sudah bisa sampai sini, berarti nanti bakal bisa. Udah paham sampai sini? Kenapa jadi 5V pangkat 4? Karena sudah kita misalkan yang ada di dalam sini, sin 6X pangkat 3 ini jadi sin. Ini dipangkatkan 4. Gitu ya. Tapi 5-nya tidak dipangkatkan. Nah, sekarang kita cari turunan masing-masingnya. Kuncinya gini, ini U ya. Variabel dalamnya X. Berarti tulisnya DU
dx. UDX. Gitu aja. Yang ini V, berarti tulis dv, variabel dalamnya apa? DU. dv du. Satu lagi yang ini df d. Devi. Nah, oke, kita cari masing-masing dari sini. Oke. Untuk yang pertama, di sini 6x pangkat 3 dikurangi 1, ya. Itu jadi berapa? 6x pangkat 3 dikurang 1. Diturunkan maksudnya. Diturunkan. 6x pangkat 3 diturunkan jadi dikalikan aja. Jadi berapa? 6 kali 3, 18. 16. 18. X-nya Pangkat X pangkat pangkat 2 2. ya. Nah, ada yang belum paham? Jadi tinggal dikalikan saja. 6 kali 3, 18. X-nya dikurang 1, jadi 2. Nah, kalau min 1 kan tidak ada X-nya. Berarti kalau Jadi min 1 diturunkan jadi 0. 0. Dah, selesai sampai sini. Sekarang yang sin U. Sin U diturunkan jadi apa? Devi DU. Enggak, ya, Devi DU, Oh, sinnya. Ini harus melihat catatan yang kemarin. Yang baru saya kirim tadi, barusan ya. Itu di catatannya dilihat, ya. Di situ teman-teman bisa melihat tabel di atas, ya. Turunan untuk fungsi trigonometri, ya. Nah, jadi nanti itu tabel itu jangan sampai tidak ditulis di buku. Jadi kita melihat di tabel yang itu, nanti kan ada di situ ya. Misalnya saya tulis ulang lah di sini. Ini fx, ini f aksen x. Nah, ini fungsinya seperti ini. Ini turunannya. Ada sin x, turunannya cos x. Nah, ini pekan lalu kan, cos x turunannya min sin x. Ini ini kan boleh buka buku, jadi dilihat aja di sini ya. Tangen x turunannya sekan kuadrat x. Terus apa lagi ya? Eh, Oke lah, sampai sini saja, sampai tangan ya. Atau ada misalnya sekan x turunan kotangan dulu, kotangan x. Kotangan x itu turunannya min kosekan kuadrat x. Saya tulis di sini kot x min kosekan kuadrat x. Nah, dan seterusnya lihat tabel. Materinya pekan lalu ya, materi pekan lalu. Yang ini, turunan fungsi trigonometri. Sudah saya kirim di grup ya. Dicatat dulu di bukunya yang itu. Nanti lihat tabel ini. Nah, berdasarkan tabel ini, turunan dari sin itu apa? Sini. Turunan dari sin X sama dengan cos cos X. X. Berarti turunan dari sin U sama dengan cos U. Oh, Kalau sin X, cos X. Kalau oh, sin U, cos U. Itu ya. ya, Nah, ya. nah. Sekarang kita turunkan. Bentar, ini kurang rapi nulisnya. DF, DV. Sekarang kita turunkan 5V pangkat 4. Diturunkan jadi apa? 5V pangkat 4 diturunkan jadi apa? 20V pangkat 23. pangkat 3. Sama aja ya caranya. Oke. Sampai sini paham? Paham. Nah, kalau sudah paham, kita tulis dari untuk mencari DF DX-nya, turunan F terhadap X, ya, itu berarti kita tulis dari bawah. DF DV dulu, kemudian DV DU, kemudian DU DX. Dikalikan semuanya. Kemudian DU dikali dengan DX. Nah, sekarang kita turunkan DF DV.
Bukan turunkan, kita masukkan. Ini berapa nilainya yang sudah kita dapatkan? 20 V pangkat 3. 20 V pangkat 3. Devi DU cos U ya. Devi DU adalah cos U. Nah, Oh, sekarang DU DX apa? Di sini. DU DX apa? Turunan U terhadap X, turunannya di sini 18. 18 X pangkat U. Kelihatan ya? 18 pangkat 18 X pangkat 2. Oke, sampai sini paham ya? Nah, kalau paham kita lihat di sini. Di sini itu masih dalam variabelnya V U, ada V dan U. Nah, kalau dianggap selesai mengerjakan soal itu ketika si variabelnya semuanya dalam X. Jadi kita kembalikan yang V terhadap U dulu, yang U terhadap X. 20. V-nya kita lihat lagi di pemisalan awal ya. V-nya di pemisalan awal sama dengan apa di sini? Sin. V sama dengan sin U. Betul? Paham? V sama dengan sin U. Kita tulis di sini V pangkat 3. Berarti 20 kali sin, kita tulisnya gini. Sin U itu untuk V. Berarti kalau V pangkat 3 adalah sin pangkat 3 U. Sampai sini paham? Kenapa V pangkat 3 jadi sin pangkat 3 U? Karena melihat di pemisalan awal. V-nya sama dengan sin U. Berarti dari sini kita dapatkan V, V pangkat 3 sama dengan sin pangkat 3 U. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang yang cos U ya. Cos U berarti kita tulis di sini cos. U-nya kita balikin ke awal. U-nya adalah ini. 6x pangkat 3 dikurang 1. Ini cos 6x pangkat 3 dikurang 1 dikali dengan 18x pangkat 2. Nah, kalau kita lihat di sini masih ada U ya. Maka kita rubah U-nya ke dalam X. Tulis lagi 20 sin pangkat 3. U-nya kita rubah ke dalam X. Lihat di sini U-nya sama dengan 6x pangkat 3 dikurang 1. Jadi kita tulis di sini apa namanya 6x pangkat 3 dikurang 1. Itu. Ini tetap cos 6x pangkat 3 dikurang 1. Ini tetap 18x pangkat 2. Supaya rapi, si ininya dikalikan ke dalam ke sini. Ini jadi hasil akhirnya 80 dikali 2 ya. 360 ya. ya. 80 dikali 18 maksud saya. 360 X pangkat 2 sin pangkat 3 6x pangkat 3 min 1 kosinus 6x pangkat 3 min 1. Nah, seperti ini ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Nah, ini tolong untuk soal yang ini diperdalam ya. Nanti soalnya sama ya, berubah angka beberapa angka aja. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ke berikutnya. Eh, ini terkait yang nomor 6. Itu adalah turunan tingkat tinggi. Nah, turunan tingkat tinggi itu menurunkan dengan beberapa kali. Ya. Nah, mungkin yang ini bisa lebih cepat ininya, konsepnya, supaya kita bisa langsung ke soal. Jadi kalau yang turunan
tingkat tinggi itu soal nomor 6. Misalnya kita contoh aja di sini. Y sama dengan 3X pangkat 2. Jangan pangkat 2 ya. 3X. Yang ini aja langsung ya. Soal yang ini kita bahas langsung nih. Nah, contohnya yang ini. Yang dari soal kisi-kisi. Kita bahas di sini. Mungkin nomor berapa ya? 7. 6 ya. Jadi sebenarnya turunan tingkat tinggi itu menurunkan beberapa kali, ya. Menurunkan beberapa kali beberapa kali menurunkan. Kalau yang turunan pertama itu kan biasanya kalau kita punya Y, ya, turunannya nanti jadi turunan pertamanya Y aksen. Turunan keduanya disebut Y double aksen. Turunan ketiganya disebut Y triple aksen. Itu ya. Nah, coba di sini. Kita cari turunan pertamanya dulu dengan cara yang sama. Y aksennya coba berapa? 3X pangkat 6. 3X pangkat 6 kalau diturunkan jadi berapa? 18. 18X pangkat 5. 5. Yang ini min 7X pangkat 5 kalau diturunkan jadi min 37 Min kali 5 min 35 apa angka X X pangkat pangkat 4. Nah, kalau ada 8E, E pangkat X. Ingat ya, turunan dari fungsi eksponen. Ini saya catat di sini. Misalnya di sini fx, di sini f aksen x. Ini sudah ya di pekan lalu kita sudah membahas ini. Dilihat di contohnya di tabelnya. Kalau kita punya e pangkat x, turunannya e pangkat x, eksponen x dibacanya. Jadi ada sebuah fungsi yaitu e pangkat x. Kalau diturunkan dia jadi dirinya sendiri, ya. Ini fungsi yang unik. Kalau diturunkan dia tidak berubah, jadi dirinya sendiri. Tapi ada satu lagi temannya yaitu ln x. Ln x diturunkan jadi 1/x. Nah, di sini kebetulan soalnya 8E pangkat X kalau diturunkan jadi dirinya sendiri. Jadi tetap 8E pangkat X. Paham? Paham. Ini baru turunan pertama. Karena tapi yang ditanyakan Y triple aksen. Turunan ketiga. Ya, turunan ketiga. Nah, oke. Coba turunan ketiga berarti turunan kedua dulu ya. Sebelum mencari turunan ketiga itu harus mencari turunan pertama, mencari turunan kedua. Cari turunan kedua dengan cara turunkan dari turunan pertama. 18X pangkat 5 kalau diturunkan jadi 18 kali 5 berapa? 90. 90X pangkatnya 4. dikurang 1 pangkat 4. 35X pangkat 4 diturunkan jadi 140X pangkat 3. tuh 140X pangkat 3. Nah, ini ketemu lagi 8X pangkat X. Kalau diturunkan jadi 8EX. iya, karena dia fungsi yang Jadi tidak sendiri. bisa maksudnya yang diturunkannya jadi tetap. Nah, ini baru turunan kedua ya. Ini ditanyakan di soalnya turunan ketiga ya, turunkan lagi 1 kali lagi. Cuman gitu aja. Berarti ini 90X pangkat 4. 90X pangkat 4 kalau diturunkan jadi 360X pangkat 3. betul sekali. Yang ini min 140X pangkat 3 diturunkan jadi kalikan aja. Min 140 kali 3 420X pangkat 2. 420X pangkat 2. Yang ini jadi apa? 8E 8. pangkat X. 8E pangkat X. Nah,
soal ini sudah selesai dikerjakan. Ya, jadi itu namanya turunan tingkat tinggi itu menurunkan beberapa kali. Oke, nanti ini dicatat juga. Ini soal kisi-kisi ya. Nah, nomor 6. Oke, kita lanjut ke aturan L-Hospital. Nah, jadi ada suatu metode untuk mencari nilai limit. Nah, namanya L-Hospital. Jadi L-Hospital ini dia mencoba mencari nilai limit dengan menggunakan turunan. Dia lebih canggih ini. Rumus yang sangat canggih kalau menurut saya ya. Nah, canggihnya di mana nanti kita lihat. Kalau dulu mencari nilai ini itu menggunakan pemfaktoran ya. Seperti soal nomor eh, kebetulan ini soal kisi-kisinya sudah saya revisi. Jadi untuk nomor 1 itu hanya ada A dan B. A-nya pakai substitusi, B-nya pakai pemfaktoran. Yang C, D-nya saya hapus jadi 2 aja. Ya, jadi saya permudah untuk nomor 1. Nanti di nomor 1 kita bahas di pekan yang akan datang. Tapi dicoba dulu ya untuk nomor 1. Dicoba-coba di sana di tempatnya masing-masing. Nah, kita akan mengerjakan ini tapi dengan aturan L-Hospital. Ada yang mengatakan L-Hospital, ada yang mengatakan L'Hopital. Ini sama orang yang mengklaim menemukan rumus ini. Tapi dalam cerita lain disebutkan bahwa sebenarnya bukan dia yang menemukannya, tapi ada orang lain yang menemukan, nggak tahu gimana prosesnya, kemudian dia bayar atau dia klaim sendiri. Sebenarnya ada orang di balik si Al Hospital ini. Sebenarnya dia hanya ngaku-ngaku saja. Tapi terlepas dari itu kita akan melihat apa sih sebenarnya rumus ini gunanya. Jadi dia mengatakan kalau kita punya limit fx per gx, artinya limit dalam bentuk fungsi pembagian seperti ini. Ada si x menuju a, itu hasilnya kita dapatkan 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Di sini kita tulisnya 0 per 0 dulu aja. Oke, mungkin soalnya salah ya. Ini harusnya soalnya plus. Oke, saya ganti soalnya jadi plus. Yang ini saya ganti jadi plus ya. Karena kalau plus itu jadi 4 tambah 8, 12 ya. 0. Kalau min jadi salah malah. Oke. Oke, nanti. Nah, ini kalau kita menemukan soal seperti ini dan disubstitusikan hasilnya 0 per 0, maka boleh diturunkan masing-masingnya. Atasnya diturunkan jadi F aksen X, bawahnya diturunkan jadi G aksen X. Ini limit X menuju A. Oke, jadi cara mengerjakan soal limit bisa menggunakan turunan. Ya. Tidak perlu memfaktorkan. Ya, tidak perlu memfaktorkan. Nah, contoh di sini. Ini X kuadrat plus 4X min 12. Kalau kita substitusikan hasilnya 0 per 0 enggak? Coba dulu. Berarti X-nya ganti dengan 2 gitu ya. Jadi berapa di sini? 2 pangkat 2 ditambah 4 kali 2 dikurang 12 dibagi 2 pangkat 2 kurang 4. Yang ini 2 pangkat 2, 4 tambah 8 kurang 12. Yang ini 4 kurang 4. Kalau disubstitusikan hasilnya 0 per 0. Nah, karena 0 per 0 berarti boleh menggunakan aturan hospital tadi. Hospital. Gunakan aturan hospital ya. Nah, ini tidak perlu memfaktorkan kalau pakai hospital ini. Dengan cara menurunkan, atasnya diturunkan, bawahnya diturunkan. Oke, kita tulis dulu soalnya. Limit dari fungsi X kuadrat plus 4X min 12 dibagi X kuadrat min 4. Kurang rapi juga nulisnya ya.
Untuk X mendekati 2, itu caranya kita turunkan atasnya. Tulis dulu limitnya. Limit X mendekati 2 tulis dulu. Coba bagian atas diturunkan. X kuadrat diturunkan jadi berapa? Halo? X 2. kuadrat 2 apa? 2 apa? 2. 2X. 4X diturunkan jadi 4. plus 4. Plus 4. Ya. Min 12 diturunkan jadi 0 ya. Ya. Yang X kuadrat min 4 diturunkan jadi X kuadrat diturunkan jadi 2 min 4. X kuadrat aja tadi. X kuadrat jadi 2x. 2X. Min 4-nya 0 ya. Nah, Ya. ini jadi atasnya turunkan, bawahnya turunkan. Terus dimasukkan nilainya. Ini masih 0 per 0 nggak kalau dimasukkan? Coba. 2 kali 2 tambah 4 dibagi X-nya ganti dengan 2. 2 kali 2. Jadi berapa ini? 8 per 4 sama 4. dengan 2. Jadi hasilnya 2. Paham? Paham. Nah, jadi kalau sudah tahu turunan, mengerjakan limit itu tidak perlu melakukan apa namanya? Tidak perlu pakai Pemfaktoran. pemfaktoran. Itu sangat melelahkan. Bentar. Jadi kalau sudah ini, tapi kalau misalnya soalnya seperti nomor satu, nah nanti di soal nomor satu saya akan kasih petunjuk. Yang ini harus dikerjakan pakai pemfaktoran ya. Nanti di soalnya saya tulis di sini. Untuk nomor satu ya, yang A pakai substitusi, langsung dapat. Yang B pakai pemfaktoran. Nah, untuk yang L hospital soalnya ada sendiri di nomor 7. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut sebentar lagi ya, yang nomor 8. Supaya nanti pas pekan depan tidak terlalu banyak. Nah, nanti yang sekarang ini dibahas itu tolong untuk dicatat di bukunya ya. Kenapa? Karena nanti ujiannya boleh melihat buku. Ya, jadi bukunya bawa aja di situ. Nanti saya tuliskan di soalnya sifat ujiannya open book ya. Tapi tidak boleh kerjasama ataupun membuka HP. Nah, kalau HP nggak boleh. Jadi harus dicatat dulu. Bisa kirimkan. Nah, untuk bagian yang ini kita akan bahas beberapa saja. Kalau keburu ya. Sampai azan saja di sini. Oke, kita di sini mencari materi baru ya. Diberikan sebuah fungsi ditanyakan titik stasioner. Nah, titik stasioner itu adalah titik kritis. Titik kritis. Nah, titik kritis. Langsung aja materinya di sini langsung jawab aja ya. Perhatikan cara menjawabnya. Yang A. Nah, jawabnya gini. Titik stasioner atau disebut dengan titik kritis terjadi jika F aksen X sama dengan 0. Ini kuncinya. Turunannya harus sama dengan 0. Nah, jadi kita turunkan dulu fungsinya. Ya, coba kita turunkan fungsinya. X pangkat 3, ini ditulis dulu soalnya ya di sini. Fx sama dengan X pangkat 3 min 6X pangkat 2 min 24X ditambah 10. Nah, silakan teman-teman untuk mencoba menurunkan. Ini F aksen X sama dengan 0. Oke, ini diturunkan jadi apa? Atau saya tulis gini, F aksen X sama dengan 0. Turunannya kita tulis di bawah F aksen X. X pangkat 3 diturunkan jadi, halo? X pangkat 3 diturunkan jadi 3X 3X. pangkat 2. Ya, paham semuanya ya? 3 dikedepankan, X. Nah, ini 6X kuadrat diturunkan jadi 2 min min 12. X pangkat min 12X aja ya. Ya. Nah, min 24 diturunkan jadi Min 24. 0, 10 diturunkan jadi 0. Ini Oh. tulis sama dengan 0. Ini dari rumus yang ini. Sama dengan 0.
Nah, di sini dilihat 3x pangkat 2 min 12x min 24 sebenarnya bisa kita langsung faktorkan. Tapi kalau difaktorkan itu akan lebih sulit. Mendingan kita bagi dulu dengan berapa? 3, 12, 24. Bisa dibagi berapa? 3. Nah, dengan 3, bagi dengan 3 untuk semua suku. Baik yang kiri ataupun yang kanan. Oke, supaya memfaktorkannya lebih mudah. Nah, di sini kita lihat x kuadrat, 3x kuadrat dibagi 3. Jadi x kuadrat ya. 3 dibagi 3 kan 1. Min 12x dibagi 3 jadi 4x. min Min 4. min 4x ya. Min 12 di ini jadi berapa? 8. Min 8. Min 8 ya. Oke, sebentar. Ini bisa difaktorkan nggak? Nggak bisa ya? Oke, saya Enggak. ganti dulu soalnya ya. Ini soalnya salah ini. Kalau seperti ini, kita nggak bisa memfaktorkan, tapi kita bisa pakai rumus ABC. Tapi kasihan juga kalau rumus ABC. Paling nanti soalnya, ini tadi berapa sih tadi teh? Ini min 12x ya? Ini 3x gitu ya? Nah, ini 3x. Ini harusnya kan saya harusnya ngambil x kuadrat, harusnya min 2x. Di sini bukan min 4x, min 8. Saya menginginkan ini, berarti saya, bentar. Saya rubah dulu soalnya. Min 2. Oh, ini jadi min 2 per 2 ya. Jadi min x, min 8x. Harusnya ini dikali 3 saja. X pangkat 3. Di sini min 3x. Min 3x. Ini pangkat 2, sorry. 3x pangkat 2. Min 24x ditambah 10. Oke. Soalnya saya ganti jadi ini. X pangkat 3. Min 3x kuadrat. Oh, ini yang salahnya di sini doang. 3 aja ya. Soalnya ganti aja supaya gampang. Oke, yang ini kita lupakan dulu. Anggap saja belum memfaktorkan ya, karena tadi soalnya tidak pas. Menyulitkan. Oke. Nah, kita coba sekarang tulis lagi soalnya. Fx sama dengan 3x aduh, salah. Soal. Fx sama dengan x pangkat 3 min 3x pangkat 2 min 24x plus 10. Gitu ya. Nah, ini kita turunkan, silakan. Diturunkan. Ini sama dengan 0, diturunkan jadi x pangkat 3 jadi 3x. 3x pangkat 2. Ini jadi min 6x. 6x. Yang ini Min 24. min 24 sama dengan 0. Nah, sekarang bagi dengan 3. Semua ruas atau semua suku. Coba dibagi dengan 3. X 1. pangkat 2 ya, ini min Min 2. 2x min 8. sama dengan 0. Nah, sekarang coba difaktorkan. Sekarang ada nih faktornya. Untuk mencari titik kritis, difaktorkan ini jadi berapa? Ini X, ini X. Cari bilangan yang hasil kalinya min
8. Berapa bilangan itu? Dan dijumlahkan hasilnya min 2. Ini memfaktorkan seperti biasa ya. Cari bilangan yang hasil kalinya berapa tadi? Min 8. Ya, berapa bilangannya? Dijumlahkan hasilnya min 2. Min 4 sama 2. kan ada banyak sebenarnya. Ada 4 kali min 2. Ada 1 kali min 8. Ada min 1 kali 8. Tapi dari sekian banyak ini, yang kalau dijumlah, ini kan hasilnya min 2. Ini hasilnya berapa? 2. Ini hasilnya min 7. Ini hasilnya 7. Jadi yang benar yang ini, sesuai dengan soalnya. Paham? Paham nggak cara nyarinya? Paham. Berarti min 4 dan 2. X plus 2 boleh dibalik X plus 2 dan X min 4. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, kita tulis di sini X plus 2 sama dengan 0 ya. Jadi X-nya sama dengan min 2 atau X min 4 sama dengan 0, X-nya sama dengan 4. 4. Jadi tulis di sini titik kritis terjadi ketika, nah jawabannya ini. Jadi jawaban X sama dengan min 2 atau X sama dengan 4. Paham sampai 4. sini? Paham. Nah, ini untuk nomor 1. Jadi gampang ya, tinggal diturunkan sama dengan min 0 dibagi dulu, baru difaktorkan dapat jawabannya. Bagaimana untuk menjawab yang B? Nah, yang B sebenarnya langkahnya sudah hampir dikerjakan di soal nomor A. Tinggal melanjutkan saja. Yang B itu interval naik. Nah, fungsinya naik ya. Jadi interval naik itu fungsinya naik seperti ini naik gambarnya. Kalau turun seperti ini turun. Nah, kapan? Nah, fx-nya naik dan kapan fx-nya turun. Nah, saya kasih tahu di sini rumusnya dulu. Naik, sebentar. Ya, ini aturannya fx naik jika turunannya f aksen x lebih besar dari 0 dan fx turun jika turunannya kurang dari 0. Oke. Nah, sekarang karena tadi sudah diambil dari soal nomor berapa namanya? Nomor ini nomor A ya. Kita ambil jadi berdasarkan nomor A. Ini aja biar simple. Berdasarkan soal 7A didapat. Nah, didapat. Langsung kita ambil soal yang ini. Aduh, ini kehapus kayaknya ya. Ini X kuadrat. Nah, kita ambil yang ini. X kuadrat min 2X min 8. Yang ini ya. X kuadrat min 2X min 8. Nah, didapat X kuadrat min 2X min 8. Yang pertama lebih besar dari 0 untuk naik ya. Ini naik. Nah, naiknya itu jadi ketika ini. Nah, kalau turun berarti yang kurang dari 0. X kuadrat min 2X min 8. Ini diambil dari soal yang tadi ya. Ini kurang dari 0. Ini yang turun. Nah, dari lihat juga yang tadi, ini kalau tadi kan difaktorkan itu jadi X min 4 sama aja. Ini X plus 2. Ininya lebih besar dari 0. Yang ini juga sama. Tadi sudah difaktorkan X min 4, X plus 2, tapi bedanya lebih kecil dari 0. Nah, tadi pembuat nolnya udah dapat juga. X min 4 sama dengan 0, X-nya sama dengan 4.
X plus 2 sama dengan 0, X-nya sama dengan min 2. Ini sama aja ya. Ini juga sama, X min 4 sama dengan 0, X sama dengan 4. X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan min 2. Nah, tapi bedanya di sini kita tulis dalam bentuk garis ya. Nah, dalam garis bilangan di sini untuk berdua, min 2 dulu tulis di sebelah kiri, min 2, kemudian min 4, kemudian 4 di sini. Nah, kemudian kita uji, ini kan ada 3 daerah, daerah 1, daerah 2, dan daerah 3. Nah, kita uji daerah 1, 2, 3, apakah positif atau negatif. Nah, uji daerah. Bebas ya, mau daerah mana aja. Tapi yang paling mudah daerah yang ada nolnya. Di mana letaknya nol di sini? Daerah 2. Uji daerah 2. Pilih X sama dengan 0. Nah, masukinnya kemana? Masukinnya ke yang ini. Yang ini. Jangan yang ini aja. X kuadrat min 2X min 8. Ke situ. Nah, pilih X sama dengan 0. Maka X kuadrat. Tadi kan rumusnya ini ya. X kuadrat min 2X min 8 ya. Ini rumusnya. Ini kita cek ini. Maka X kuadratnya 0 kuadrat min 2 kali 0 min 8. Ini hasilnya berapa? Min 8. Itu negatif ya. Oke, paham? Nah, ini negatif itu berarti di sini kita tuliskan kalau dimasukin 0 daerah 2 itu hasilnya negatif, negatif, negatif. Berarti lawannya ini kan bergelombang, ini positif, positif, positif. Ini positif, positif, positif. Nah, tadi sudah dibilang kalau misalnya dia ini naik itu positif, naik ini turun negatif. Ya. Berarti yang positif ini di sini turun, di sini naik, di sini naik. Paham sampai sini? Paham. Nah, jadi yang positif itu naik, ini turun. Nah, sekarang ditulis jawabannya, tuliskan cara mengatakannya. Jadi fx naik pada interval. Intervalnya daerah 1 dan 3, yaitu untuk daerah 1 X-nya kurang dari interval X kurang dari min 2 atau daerah 3 X lebih dari 4 ya. Nah, kalau turun kapan turunnya? Fx turun pada interval. Nah, ini yang di tengah-tengah. X-nya tulis di tengah dulu antara min 2 sampai dengan 4. Nah, sampai sini udah selesai. Oke, ini untuk menjawab soal yang B. Nah, jadi masih berurut. Nah, sekarang untuk menjawab soal yang terakhir, nilai maksimum dan minimumnya itu ya, teman-teman, bisa kita lihat dari titik kritisnya secara langsung. Yang C, nilai maksimum dan minimum dilihat dari titik kritis. Titik kritis itu kan sudah didapat kritis di soal 7A. Ya, didapat X sama dengan min 2 min 2 atau min 4? Min 2 ya, yang ini ya. X-nya sama dengan min 2, oke, dan sama dengan 4. Terus nanti kita apakan? Masukkan ke fungsinya. Nah, X min 2 dan X sama dengan 4. Nah, tulis di sini untuk X sama dengan min 2, cari nilai F min 2. F min 2. Nah, masukkan ke fungsi asal, ya. Maka F min 2 masukkannya ke fungsi asal yang soal, ya. Oke, masukkan ke sini ya. Oke, masukkannya ke sini.
Mana yang lebih besar? F-2, saya di sini tulis dulu. Nah, ini soalnya, ini nggak perlu dicatat, untuk melihat aja di sini biar mudah ya. Cari F-2. Jadi F-2 itu sama dengan X-nya ganti dengan min 2 ya. X pangkat 3 berarti min 2 pangkat 3 gitu ya. Min 3 X kuadrat min 2 pangkat 2 min 24 kali min 2 ditambah 10. Ini jadi berapa? Min 2 dipangkatkan 3, min 2 kali min 2 kali min 2. Min 2 kali min 2 berapa? Min 8. Min 8, min 2 kali min 2 min 4. Plus 4 ya. Min 2 kali min 2 plus 4 kali min 2 min 8. Yang ini min 3. Nah ini lihat dulu. Min 2 pangkat 2 dulu. Berapa? 4 ya. 4. Min 24 kali 2 ini. Min plus 48 ditambah 10. Paham sampai sini? Paham. Oke, sekarang kita hitung. Min 8, ini kalikan dulu nih. Min 12 plus 48 plus 10. Berapa nilainya? 48 tambah 10 itu 58 ya. 58 dikurangi 20 ya. Ini kan min 8, min 12 itu min 20. Berarti hasilnya 38. Nah, untuk min 2 nilainya 38. Coba kita cari untuk yang lain, untuk yang 4. Nah, siapa yang lebih besar? Untuk X sama dengan 4, berarti F4 itu sama dengan X4 pangkat 3 min 3 kali 4 pangkat 2 min 24 kali 4 ditambah 10. 4 pangkat 3 berapa? 64 ya. Yang ini min 3 kali 16. Berapa 3 kali 16? 48 ya? Iya. 48 pangkat 48 ini berapa nih? 2. 24 kali 4. 96. Ditambah 10. Nilainya berapa yang ini? 16. 16 ya? Betul 16? Iya. Nah, berarti yang nilai maksimum mana? Jadi nilai maksimumnya adalah X2. nilai maksimum adalah nilainya 38. 38 Nilai minimumnya adalah ada 16. Nah, sampai sini ya. Sebelum ditutup saya mau absen dulu. Tadi ada yang keluar, siapa yang keluar? Mau saya hadirkan. Nah ini ya, nggak connect ini ya. Oke, Aditya Malika nggak ada ya. Amalia Ulia, Amalia Ulia ada. Hadir, Pak. Hadir. Andini Larasati, Andini hadir. Andini, Andini tidak ada ya. Apa izin. Anissa Rani Lutfia, Anissa Rani Lutfia, Andini Larasati hadir, Ustaz. Andini Larasati hadir.
Anissa Rani Lutfia. Alfa. Hadir, Pak, hadir. Anissa Fatona. Apa ya? Akbil. Alfa. Dava. Tadi yang jawab siapa? Dava nggak ada ya. Berarti Alfa. Jenar Ayu. Hadir, Pak. Faradita Ayu Pratiwi. Faradita nggak ada ya. Farahia Marwah. Hadir, Pak, hadir. Fatahila Dava Trama. Fatahila Dava Trama. Fadin Ramadan Konami. Alfa. Genta Faza Anugraha. Alfa. Jolanda Juliana. Hadir, Pak. Khairul Abror. Alfa. Muhammad Iksan Nur. Apa ya? Muhammad Kamar Rahman. Hadir ya ini. Kamar Rahman. Ada. Muhammad Raihan. Alfa. Muhammad Ridho. Alfa. Muhammad Maaf Rizky. Pak, Muhammad Kamal Rahman hadir Pak tadi Pak. Oke, sudah. Muhammad Rizky Mardika izin ya tadi ke saya. Ke mana itu? Touring. Mukmin. Ada apa? Nabila Marwah. Sakit, Pak. Oh, sakit. Nabila Marwah sakit. Nafis Nopianti. Hadir, Pak. Putri Hazimah. Putri Hazimah ini absennya sudah masuk tapi orangnya jadi nggak ada. Awalnya absennya nggak ada, orangnya masuk. Oke, Alfa. Raihan Yahya. Apa ya? Riantono Kodapi. Sela Nopiana. Sela Alfa ya. Sofatul Widad. Hadir, Pak. Siti Amira Virginia. Hadir, Ustaz. Siti Ratna Safitri. Hadir. Siti Safina Zahra. Siti Safina Zahra Alfa ya. Oke. Syafiq Yafi. Alfa. Syakila Salsabila. Alfa. Syifa Najwatus Sifar. Syifa Najwatus Sifar kemana? Nggak ada ya. Oke. 11 orang. Saya simpan. Oke. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti lembar jawaban yang saya barusan bahas itu saya kirimkan dan nanti ditulis di buku ya. Nanti rekaman kuliah hari ini juga saya kirimkan. Terima kasih atas kehadirannya. Kita tutup saja dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.